Yeah, right. She's a 6. What about cup size? I'm sorry. To bleed. Help me. Robert Clayton Dean. He's a DC labor attorney. Take us around the other side. Focus on the drop. Is it a tape? Halo para penonton channel ini, kali ini saya akan merangkum alur cerita film Enemy of the State. Film yang dirilis tahun 1998 ini dibintangi oleh Will Smith sebagai Robert Dean, Gene Hackman sebagai Edward Lee alias Brill, dan Jon Voight sebagai Thomas Reynolds. Robert Dean adalah seorang pengacara yang menangani kasus kaum buruh yang dituduh atas beberapa kasus yang tidak pernah ia lakukan. Entah masalahnya kenapa, yuk kita saksikan video selanjutnya dan selamat menyaksikan. Film diawali ketika Thomas Reynolds yang diketahui sebagai pejabat penasehat senior NSA sedang memujuk seorang anggota Kongres yang bernama Hammersley. Reynolds menginginkan RUU disahkan untuk mempercepat promosi jabatan yang telah lama tertunda. Akan tetapi, Hammersley menolak usulan tersebut. Mendengar hal itu, Reynolds meradang dan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Hammer. Untuk menutupi perbuatannya, Reynolds merekayasa dengan menceburkan mobil seolah-olah terlihat seperti bunuh diri. Di tempat terpisah, Dean bertemu mantan pacarnya yang bernama Rachel Banks, yang bekerja untuk Brill, yang juga sebagai agen rahasia untuk Dean. Rachel memberikan rekaman video yang dapat memberatkan seorang mafia yang bernama Pintero. Scene berpindah ketika Dean berada di sebuah klub milik Pintero, kemudian memutar rekaman tersebut, lalu Pintero pun ngambek. Singkat cerita, saat polisi menyelidiki kasus kematian Hammersley, sepertinya Reynolds tidak menyadari bahwa di seberang danau terpasang sebuah kamera yang berada di dalam sebuah kotak yang dipasang oleh seorang juru foto alam yang bernama Daniel Zapit. Sayangnya seorang anak buah Reynolds mengetahui hal ini dan memberitahukan kepada Reynolds. Tidak mau rekaman kejahatannya terbongkar, Reynolds memerintahkan 2 anggota militer dan beberapa orang teknisi NSA, ahli komputer, dengan dalih operasi rahasia. Sebetulnya, si ahli komputer ini tidak mengetahui maksud dan rencana Reynolds. Di tempat terpisah, Daniel melihat cuplikan rekaman videonya. Daniel dikejutkan oleh berita di TV tentang pembunuhan yang tanpa sengaja terekam oleh kamera alamnya. Kemudian Daniel menelepon teman jurnalisnya, akan tetapi tim Reynolds menyadap panggilan tersebut dan bergegas menuju kosannya si Daniel. Mengetahui dirinya telah diincar oleh tim Reynolds, Daniel sempat mengkopi rekaman tersebut ke dalam disk yang disembunyikan pada sebuah alat game. Lalu Daniel berhasil melarikan diri, akan tetapi dikejar oleh anak buah Reynolds lainnya. Daniel pun lari dan masuk ke sebuah toko pakaian dalam wanita dan tanpa sengaja bertemu dengan Dean yang merupakan teman lamanya. Lalu Dean memberikan kartu nama kepada Daniel dan tanpa diketahui oleh Dean, Daniel memasukkan Game Boy tersebut ke dalam kantong jinjing milik Dean. Kemudian David kembali pergi dan lari. Karena porsi peran David dalam film ini hanya sedikit, David pun tewas tertabrak mobil pemadam kebakaran. Lalu anak buah Reynolds menghampiri jasad David dan menggeledahnya dan menemukan kartu nama Dean. Disinilah awal kerumitan kehidupan Robert Dean dimulai. Karena Reynolds mempunyai akses terhadap data seseorang, privasi Dean pun diacak-acaknya. Dean dikambing hitamkan. Isu perselingkuhan dengan seorang perempuan yang bernama Rachel Banks dimunculkan dalam sebuah surat kabar. Bahkan Dean dituduh dalam pencucian uang. Dean pun akhirnya dipecat oleh lembaga di mana ia bernaung. Sampai-sampai istrinya Dean yang bernama Carla pun termakan isu tersebut, dan Dean diusirnya. Rekening banknya pun dibekukan. Dean awalnya suudzon dan yakin kalau Pintero adalah dalang semua ini sebagai balas dendam.
Lalu Dean mencoba untuk bertemu dengan Rachel. Kemudian Rachel menyarankan agar menemui Brill. From the second you gave me that tape, my life has been falling apart. Singkat cerita, Dean bertemu dengan orang yang mengaku Brill, akan tetapi dapat digagalkan oleh Brill yang asli. Kemudian Brill melepas alat pelacak di pakaian Dean. Brill memperingatkan bahwa NSA sedang mengajarnya. Lalu Dean kembali ke rumahnya dan menemui istrinya Carla dan memberitahunya bahwa dalang dari masalah ini adalah NSA. Lalu Dean mendapatkan disknya kembali dari anaknya Eric ketika pulang sekolah. Di malam harinya, Dean ke apartemennya Rachel Bank dan menemukan dalam keadaan tewas. Dean pun dijebak dengan tewasnya Rachel. Lalu Dean pun menemui Brill dan memberitahu bahwa Rachel telah tewas. Kemudian memperlihatkan barang yang dicari oleh NSA. Dean dibawanya ke tempat persembunyian Brill di gedung tak terpakai. Sayangnya Dean sebelumnya sempat menghubungi istrinya melalui telepon umum dan teracak sama tim Renault. Brill dan Dean pun berhasil melarikan diri dan meledakkan gedung tersebut yang membuat disknya hancur. Singkat cerita, Brill membuat strategi dengan memasang CCTV di hotel seorang anggota Kongres yang mendukung RUU yang bernama Albert. Yang rekamannya bakal dibocorkan dan diketahui oleh pimpinan NSA. Dan betul saja, rekamannya bocor, serta alat sadap tersebut merupakan milik NSA, yang membuat pimpinan SA marah dan memanggil semua pejabatnya. Tim Renault pun telah mengetahui data asli Brill. Brill merupakan mantan anggota NSA yang bernama Edward Lill. Brill pun mengatur pertemuan dengan Renault untuk menukar rekaman dengan memakai pakaian polisi, akan tetapi rencana ini gagal. Brill dan Dean pun tertangkap anak buahnya Renault dan dibawa ke mobil satelit. Lalu Renault memaksa Dean agar menyerahkan rekamannya. Karena Dean bukan anak kemarin sore yang masih minta jajan ke orang tuanya, dengan akal briliannya Dean pun berbohong dengan mengatakan bahwa rekaman tersebut ada di tangan Pintero. Karena Dean tahu di seberang restoran Pintero ada tim pemantau dari FBI. Singkat cerita, Dean dan Renault memasuki restoran Pintero. Brill pun tidak tinggal diam dengan modus muntah-muntah dan minta keluar yang nantinya mendorong pihak FBI untuk menyerbu restoran Pintero. Di dalam restoran, pertemuan memanas dan terjadi baku tembak yang menewaskan Renault, Pintero, dan anak buahnya. Mendengar terjadi baku tembak, FBI bergegas dan berhasil menyelamatkan Dean serta mengungkap seluruh konspirasi. Sementara itu, Brill berhasil menyelinap pergi dari tempat kejadian. Di akhir film, Kongres Amerika membatalkan RUU tersebut untuk menghindari skandal nasional dan menutupi keterlibatan NSA demi menjaga reputasi lembaga tersebut. Lalu, Dean pun dibebaskan dari segala tuduhan. Dan film pun berakhir.